أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dengarkan beritanya baru-baru ini? Ka'bah dikosongkan. Orang tidak bisa sholat dan tawaf di sana, bahkan sholat Jumat juga tidak bisa dilaksanakan di sana. Hanya boleh dari rumah saja. Ada yang bisa jawab bagaimana sholat Jumat di rumah? Dari zaman Nabi sampai saat ini tidak pernah Ka'bah kosong, kecuali di mana ada kejadian besar atau bencana alam dan beberapa kejadian lainnya yang tidak bisa lagi dibendung. Tetapi selain dari itu, malah makin membludak setiap tahunnya umat Islam mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah haji atau umroh. Kok tiba-tiba sekarang harus dikosongkan? Ini tindakan konyol apa bagaimana? Apakah sekarang manusia sudah mulai takut dengan alam dan tidak takut dengan pencipta alamnya? Pernah nggak terpikir di benak kalian masing-masing, ini sebenarnya ada apa? Kenapa semua berjalan begitu cepat? Apakah ini hanya sekedar fenomena alam yang biasa kita lalui dan hadapi? Atau ada arti yang tersembunyi di balik ini semua? Apakah kalian tahu kekuatan tawaf itu sendiri? Sekiranya orang-orang Islam berhenti melaksanakan tawaf ataupun sholat di muka bumi ini, niscaya akan terhentilah perputaran bumi kita ini. Karena rotasi dari superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Seorang wanita India pertama yang pergi ke bulan pada tanggal 9 Juli 2011, kembalinya dari bulan langsung masuk dan memeluk agama Islam. Dia berkata, "Dari bulan seluruh bumi kelihatan hitam dan gelap kecuali dua tempat yang terang dan bercahaya. Ketika aku lihat dengan teleskop, ternyata tempat itu adalah Mekah dan Madinah. Di bulan semua frekuensi suara tidak berfungsi, tapi aku masih mendengar suara azan." Beberapa astronot yang mengangkasa melihat suatu sinar yang teramat terang memancar dari bumi. Dan setelah diteliti ternyata bersumber dari Bait Allah atau Ka'bah. Superkonduktor itu adalah Hajar Aswad yang berfungsi sebagai mikrofon yang sedang siaran dan jaraknya mencapai ribuan mil jangkauan siarannya. Para astronot telah menemukan bahwa planet bumi itu mengeluarkan semacam radiasi. Radiasi yang berada di sekitar Ka'bah ini memiliki karakteristik dan menghubungkan antara Ka'bah di planet bumi dengan Ka'bah di alam. Di tengah-tengah antara kutub utara dan kutub selatan, ada suatu area yang bernama Zero Magnetism Area. Artinya adalah, apabila kita mengeluarkan kompas di area tersebut, maka jarum kompas tersebut tidak akan bergerak sama sekali karena daya tarik yang sama besarnya antara kedua kutub. Allah berfirman, "Hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan." Quran Surat Ar-Rahman ayat 33.
Memang pada zaman dahulu kala pernah terjadi musibah, salah satu bencana yang mengharuskan atau memang tidak bisa Ka'bah untuk dikunjungi. Bencananya adalah sebagai berikut. Bencana alam yang mungkin sering terjadi di wilayah Mekah adalah banjir. Banjir terbesar tentu saja pada masa banjir bandang Nabi Nuh. Kala itu seluruh bangunan Ka'bah runtuh. Banjir juga terjadi beberapa kali di masa Nabi Muhammad. Sepeninggalnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab, banjir merusak dinding-dinding Ka'bah. Salah satu banjir yang sempat terdokumentasikan adalah banjir besar pada tahun 1941. Dalam gambar yang dipublikasikan secara luas, terlihat banjir dari Masjidil Haram terendam banjir hingga hampir setengah tinggi Ka'bah. Di beberapa tempat bahkan mencapai leher orang dewasa. Banjir-banjir inilah yang kemudian membuat beberapa tiang masjid yang terbuat dari kayu menjadi lapuk dan rapuh. Kerajaan Saudi terpaksa harus melakukan perbaikan beberapa kali untuk mengatasi hal ini. Banjir sering terjadi di Mekah karena letak geografis kota tersebut yang diapit beberapa bukit. Hal ini menjadikan Mekah berada di dataran rendah yang letaknya seperti mangkuk. Air hujan tidak dapat mudah diserap oleh tanah, mengingat lahan timur tengah yang tandus. Alhasil banjir bisa berlangsung selama beberapa lama. Ditambah lagi sistem drainase kala itu tidak sebaik sekarang. Selain banjir, berbagai insiden pertumpahan darah tercatat pernah mewarnai sejarah Masjidil Haram. Mulai dari zaman sebelum Nabi Muhammad lahir hingga ke zaman modern di abad ke-20. Beberapa insiden tersebut diakhiri dengan kemenangan para penguasa Ka'bah. Demikian insiden yang pernah terjadi di Ka'bah yang mengakibatkan tidak bisa orang untuk mengunjungi Ka'bah. Bagaimana menurut kalian? Apakah virus ini termasuk kategori di mana Ka'bah sudah harus dikosongkan dan semua orang tidak bisa sholat dan tawaf di sana? Bagaimana menurut sahabat muslim sekalian?